Oke, baik. Sebelumnya di sini saya ingin memberikan layanan untuk meminimalisir rasa trauma terhadap korban bencana alam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Armanda. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan bimbingan konseling, tepatnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2020. Nah, terima kasih kepada adik yang sudi kiranya untuk hadir di dalam pertemuan kita pada hari ini melalui Zoom virtual. Nah, jadi sebelumnya di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk adik. Apakah adik siap untuk dipertanyakan mengenai hal-hal tersebut? Siap, Bang. Oke, baik. Nah, sebelumnya itu ada sekitar kurang lebih 10 pertanyaan, Dik. Nah, jadi pertanyaan yang pertamanya itu, Abang menanyakan kabar adik itu seperti apa saat ini? Kalau kabar saya hari ini lagi tidak terlalu baik, Bang, karena baru-baru ini saya terkena bencana, Bang. Jadi saya masih merasa tidak terlalu senang, sehat gitu loh, Bang. Oke, baik nih. Nah, selanjutnya gimana gitu perasaan adik ketika Abang datang untuk menanyakan hal yang adik alami pada saya, yaitu trauma akibat gempa bumi? Sebenarnya rasanya pertama penasaran ya, Bang, karena kan saya juga belum pernah ikut bimbingan kayak gini. Jadi saya pengen juga tahu rasanya, mana tahu Abang ada solusi supaya bisa membantu saya supaya lebih baik lagi, Bang. Karena kondisi saya sekarang kurang baik, jadi saya pengen dapat solusi sih dari Abang. Oke, baik, Dik. Di sini kan adik termasuk salah satu korban yang merasakan gempa bumi. Nah, jadi kalau Abang boleh tahu, pada saat sebelum kejadian, adik sedang berada di mana dan sedang melakukan hal apa? Waktu kejadian itu memang siang hari kan, Bang. Jadi saya melakukan kegiatan seperti biasanya. Jadi saya nggak tahu nih, tiba-tiba datang aja musibah kayak gitu. Gitu, Bang. Oh, baik, Dik. Nah, pada saat itu orang tua adik berada di mana? Di samping adik atau berada jauh dari adik? Pada saat itu kayak bapak saya lagi kerja, jadi nggak ada di rumah. Tapi kalau ibu saya memang ada di rumah, Bang. Oke, baik, Dik. Nah, jadi setelah adik merasakan adanya guncangan hebat, apa yang adik pikirkan dan yang adik rasakan pada saat itu? Jujur kemarin saya kan nggak tahu nih tiba-tiba ada, Bang. Biasanya kan kalau bencana alam tuh kayak ada tanda-tandanya mau datang bencana alam. Tapi kali ini enggak, dia datangnya tiba-tiba. Jadi saya memang benar-benar terkejut, shock gitu loh, Bang. Jadi saya nggak tahu melakukan apa. Jadi benar-benar bikin saya takut, nggak tahu mau ngapain. Sedih juga lah, Bang, dapat bencana yang kayak gitu. Oke. Nah, jadi setelah kejadian gempa bumi itu berhenti, bagaimana sekeliling rumah adik yang adik lihat? Apakah rumah adik hancur? Jadi setelah kejadian itu sebenarnya nggak hancur-hancur kali ya, Bang, karena juga siang, jadi masih bisa tertolong lah. Cuman memang ada bagian rumah di depan yang terkena sedikit dampaknya, Bang. Jadi agak hancur gitu, Bang. Nah, jadi setelah itu bagaimana lah perasaan adik ketika melihat rumah adik, maksudnya ketika melihat rumah adik setelah gempa bumi tersebut terjadi, ada perasaan apa gitu? Ya pastinya sedih lah, Bang, karena kan apa namanya, ya kita kehilangan lah ya, kehilangan. Ada juga lah barang juga yang pecah, Bang. Saya juga laptop saya jadi rada-rada lecet gitu, yang biasanya saya gunakan untuk belajar, jadi nggak bisa gitu, Bang. Sedih lah saya pokoknya.
Oke, baik, Dik. Nah, jadi setelah kejadian tersebut berakhir, kira-kira adakah trauma yang timbul ataupun yang dirasakan? Ada sih Bang, karena kan kalau udah bencana begitu, kita jadi ingatnya sama yang di atas, sama Tuhan kan. Jadi mungkin saya merasa kalau selama ini saya kayaknya kurang deh kalau bagian agama gitu. Mungkin saya kurang mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh. Jadi memang ada rasa trauma, tapi dari kejadian ini saya harus belajar kalau saya harus meluangkan waktu juga untuk mengisi diri saya supaya mungkin lain waktu kalau misalnya ada bencana saya lebih mengadu kepada yang di atas gitu Bang. Oke, baik, Dik. Nah, jadi Abang mau tanya nih, trauma seperti apa sih yang Adik rasakan? Sekiranya Adik boleh untuk menceritakan kepada Abang. Traumanya itu karena trauma bencana ini sih Bang. Karena kalau saya pribadi, saya udah banyak masalah di rumah, kemudian juga karena pandemi ini banyak lah Bang, kalau pandemi ini masalah terjadi mulai dari banyaknya pengangguran, itu juga berdampak ke ekonomi keluarga saya kan. Ditambah lagi tiba-tiba datang musibah, ya jadi makin trauma lah saya Bang. Karena saya juga sekarang lagi pendidikan saya dari rumah, saya jenuh, adanya masalah di keluarga, tambah lagi musibah, itu bikin saya benar-benar trauma. Jadi saya pengen kayak, nggak tahu lah mau bilang apa Bang. Jadi membebani sekali sebenarnya. Oke, baik. Nah, jadi kira-kira hal apa gitu yang memicu trauma Adik dapat muncul? Karena kejadiannya baru-baru ini dan datangnya tiba-tiba, jadi itu kayak berbekas di dalam pikiran gitu kan Bang. Jadi kalau misalkan udah mulai siang hari, saya kayak lagi duduk sendirian, kayak tiba-tiba rasa trauma itu muncul kayak, hari ini datang nggak ya bencana kayak kemarin gitu loh. Kayak kadang teringat dan terlintas sendiri di dalam pikiran gitu Bang. Pokoknya pikiran atau trauma-trauma itu datang ketika saya lagi sendirian dan kesepian. Itu rasa takut itu datang lagi Bang. Oke, baik. Nah, jadi kan pada saat ini Adik sedang berada di bangku sekolah. Nah, jadi pertanyaan Abang, pada saat umur berapa Adik merasakan trauma tersebut? Sebenarnya kalau namanya bencana, saya udah sering sekali sih Bang dapat pernah terkena musibah juga. Karena kan kita daerah Sumatera, daerah yang sering kena bencana gitu Bang. Mulai dari gempa, dari tsunami Aceh, saya udah ngerasain itu. Walaupun dampaknya nggak besar-besar kali. Jadi dari umur 6 tahun saya udah tahu lah yang gimana sebenarnya bencana itu Bang. Sampai sekarang. Jadi itu benar-benar bikin saya sangat trauma karena dari kecil saja sudah saya tahu sampai sekarang ini saya masih rasakan itu, gitu Bang. Nah, jadi apakah saat ini Adik masih merasakan rasa trauma tersebut akibat kejadian ini? Sejujurnya masih sih Bang. Apalagi selain dari wilayah saya yang ada bencana, saya juga ngelihat kadang di surat-surat atau media sosial ternyata masih banyak juga wilayah-wilayah di Indonesia yang terkena bencana. Jadi itu bikin trauma saya jadi makin parah gitu Bang. Kepikiran terus. Oke, baik, Dik. Nah, jadi bagaimana lah Adik bisa untuk menghilangkan rasa trauma yang Adik alami? Apakah Adik akan membuat apakah hal yang membuat Adik bisa untuk menghilangkan trauma tersebut? Sejujurnya saya nggak terlalu tahu ya Bang solusi terbaik untuk menghilangkan rasa trauma. Cuman saya biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya melupakan kejadian itu. Kan saya bilang tadi kadang trauma itu muncul ketika saya kesepian ya kan. Jadi saya harus mencari kegiatan supaya saya nggak kesepian, supaya saya nggak kepikiran gitu loh. Biasanya kegiatan yang saya lakukan itu selain saya sekolah juga, saya melakukan kegiatan-kegiatan hobi saya supaya saya nggak kesepian, supaya waktu saya terisi, jangan sampai kosong gitu loh Bang. Kayak misalkan saya suka baca buku, baca novel, kemudian juga yang paling terpenting saya nggak akan melupakan yang namanya ibadah gitu Bang, supaya saya bisa menghilangkan trauma.
Karena kan yang bisa kasih solusi yang terbaik itu cuma yang di atas. Jadi saya cuma ngadu sama yang ke atas dulu gitu, Bang. Oke, baik deh. Jadi apakah pada saat ini perasaan adik, gimana perasaan adik pada saat ini? Apakah rasa trauma itu sudah hilang setelah abang menanyakan kondisi adik? Sejujurnya sudah mulai menghilang ya Bang, mereda. Karena kan ibaratnya perasaan selama ini tuh saya pendem. Jadi karena tiba-tiba ada yang nanyain kabarnya gimana, terus juga gimana kejadian-kejadian kemarin. Ibaratnya saya merasa, oh ternyata ada juga sih yang perhatian sama saya, yang pengen tahu cerita di balik kejadian itu. Jadi saya merasa, oh masih ada yang peduli gitu. Jadi agak lega, agak terkurangi lah Bang. Walaupun gak 100%, tapi saya merasa saya senang gitu. Oke, baik. Nah, jadi ada pertanyaan terakhir nih dari abang. Kira-kira apalah harapan adik ke depannya untuk diri adik pribadi dan untuk orang sekeliling adik gitu? Harapan saya sebenarnya kita nggak bisa stopkan bencana ya Bang ya. Kita nggak bisa suruh bencana itu pergi. Tapi kita bisa kasih solusi untuk orang-orang yang tersayang, orang-orang keluarga kita. Harapan saya itu mereka semoga bisa menjaga diri mereka ketika bencana datang. Kemudian juga selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga selalu jaga kesehatan lah. Kadang juga kalau kita dalam kondisi sehat, ketika bencana datang, kita bisa cepat gercep gitu Bang. Kita harus cari solusi kemana gitu loh. Tapi coba kita kalau bayangkan kita sakit, kita pasti lemas, untuk angkat badan pun susah. Jadi yang paling utama adalah jaga kesehatan dulu. Itu harapan saya. Harapan saya jaga kesehatan dulu, kemudian juga dekatkan diri kepada Tuhan. Jaga-jaga diri lah ketika bencana itu sudah mulai datang gitu Bang. Oke, baik Dik. Terima kasih ya abang ucapkan kepada adik, karena sekiranya bisa untuk abang konsultasikan kepada adik mengenai bencana gempa ini. Jadi itu saja yang bisa abang tanyakan kepada adik. Abang ucapkan lagi terima kasih adik. Ya, terima kasih banyak Bang sudah tanya-tanya saya. Oke, baik, sama-sama.